jadinya jika ikan yang tadinya dipandang sebelah mata diolah menjadi camilan tradisional? Adalah Darmiati, sosok asal Parigi Mutong yang menolak anggapan tidak semua ikan bisa diolah. Tinggal di daerah yang terletak di pesisir Teluk Tomini, Darmiati percaya bahwa semua ikan pasti mengandung keberkahan. Keyakinan ini pula yang membawanya mencari alternatif pengolahan ikan bulan-bulan. Saat semua masyarakat sekitar menganggap ikan bulan-bulan sebagai ikan yang terbuang, Darmiati malah menampungnya. Ikan bulan-bulan atau ikan dengan nama latin Megalops crypinoides merupakan ikan berukuran relatif sedang. Mirip ikan bandeng, namun ikan ini dianggap memiliki lebih banyak duri sekaligus ikan karnivora. Bahkan, para petambak bandeng memilih untuk menyisihkan ikan ini karena dianggap mengganggu budidaya ikan bandeng. Di sejumlah daerah, ikan bulan-bulan juga dikenal dengan nama kampulan, seleh, atau terupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Darmiati dari Parigi Mutong. Nama UMKM-nya Miati 77 dan produk unggulan kami amplang ikan. Amplang itu dari yang saya buat dari 2010. Awalnya sih ada saudara yang ada hajatan datang. Yang ajar sebenarnya sih orang Kalimantan. Diajar karena di daerah saya banyak ikan yang bahan dasar dari ikan ini, amplang ini kan ikannya banyak di daerah saya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana caranya biar ikan ini bisa bermanfaat. Maksudnya itu ada harganya dari para petambak. Akhirnya saya belajar bikin amplang dari ikan bulan-bulan ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan usaha amplang ini. Kalau di daerah kami ini, ikan bulan-bulan itu untuk di para petambak itu pada dasarnya sih awalnya itu seperti cuman ikan yang masuk di tambak, kata para petambak itu seperti predator gitu. Tapi tiap panen pasti ikan itu ada. Jadi di orang petambak enggak ada harganya. Karena saya pikir ikan itu bisa dimanfaatkan bikin amplang. Jadi selama saya membuat amplang, para petambak bisa tahu bahwa ikan itu sudah ada harganya. Saya bisa membeli dari para petambak ikan itu bawa ke rumah dan saya menghargai mereka itu berapa. Pertama awalnya itu 5.000 sekilo. Sampai sekarang, alhamdulillah. Naikin karena sesuai dengan harga barang bahan sekarang, saya naikin. Kalau dia agak kecil 8.000, kalau gede besar 10.000. Ikan bulan-bulan itu dia serombongan ikan bandeng. Terus ikan bandeng setelah masuk air biasanya dia juga gabung ikut itu ikan bulan-bulan. Ikan bulan-bulan dia itu sejenis ikan bandeng atau ikan kempulan. Terus dia predator, memakan ikan bibit udang atau nener. Itu ikan nggak disuka itu, karena itu banyak tulangnya. Semangat Darmiati mengolah ikan bulan-bulan semakin menjadi usai belajar dari sang saudaranya asal Kalimantan yang mahir membuat amplang. Baginya, kelewat sayang jika ikan hanya terbuang dan tak dimanfaatkan. Berbekal ilmu dari saudaranya tersebut pula, dia semakin tertantang untuk membuat amplang yang berbeda.
Jika selama ini amplang terbuat dari ikan tenggiri, dia mengambil langkah berani dengan memadukan ikan bulan-bulan ke dalam adonan amplang. Dia percaya porsi yang tepat bisa membuat ikan bulan-bulan cocok untuk diproduksi menjadi amplang spesial dan khas. Dari awal mulanya saya mencoba membuat amplang ikan ini, barangkali lebih dari 3 kali. Berapa kali lah, karena saya mulai dari 2010 bulan Oktober sampai akhir tahun itu belum berani untuk menunjukkan di pasaran karena hasilnya belum maksimal. Pas di awal-awal 2011 saya mencoba untuk dipasarkan, alhamdulillah masyarakat bisa terima dan banyak yang suka. Komentar mereka nggak kalah enak dengan yang memang asli dari Kalimantan, karena ikan mereka juga beda khas. Kalau dari Kalimantan kan ikannya lain, kalau kita kan dari ikan bulang karena banyak lain juga. Jadi masing-masing mungkin punya lebih terasa karena kami ikannya begitu datang dari tambak kita langsung buat. Untuk proses ikannya itu udah menunggu lama gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Awalnya itu kami cuma jual di tetangga-tetangga, dan akhirnya kelompok kami itu dapat sentuhan dari dinas. Akhirnya dinaslah yang membimbing kami dari Dinas Perikanan, yang Perikanan Kabupaten, memberikan kami pelatihan-pelatihan, sosialisasi untuk menambah yang namanya cara pengemasan yang lebih baik, pengembangan masalah manajemen pemasaran gitu. Jadinya caranya kita untuk membawa produk kami bisa bawa keluar daerah. Alhamdulillah akhirnya orang bisa lebih luas mengenal amplang yang buatan Parigi Motong. Alhamdulillah dari Dinas Perikanan. Ya kalau dari Dinas Perikanan berupa alat, bantuan alat, rumah produksi, kulkas untuk penampungan ikan begitu yang kami dapat. Alhamdulillah banyak kalau dari dinas yang membantu kami. Saya nggak mau juga bilang iya, tapi mungkin barangkali karena yang saya tahu dari 2010 itu belum ada yang buat amplang dari ikan bulan-bulan ini. Tapi karena adanya ini, dan biasa juga saya ajar teman, para ibu-ibu biasa ada pelatihan di mana kami ajarkan untuk ibu-ibu PKK atau ibu PKK, atau ada pelatihan-pelatihan di kantor, ya kita ajarin. Adapun ada yang bisa ikut, saya juga belum tahu kelompok mana yang bisa ikut buat produk ini. Gitu. Perlahan tapi pasti, amplang bikinan Darmiati mulai dikenal para tetangga hingga terdengar oleh perangkat daerah. Tak jarang, dia diminta untuk mengajari kelompok ibu-ibu di Parimo untuk berbagi pengalaman. Bahkan hingga saat ini, Darmiati juga masih aktif memberdayakan tetangga, khususnya perempuan, untuk membantunya memproduksi produk amplang ikan bulan-bulan. Tak lantas berpuas diri, Darmiati kian menggali potensi lain yang bisa dikembangkan. Salah satunya dari komoditas rumput laut yang kini tengah naik daun. Dianggap sebagai emas hijau perairan Nusantara, rumput laut terbukti mampu diadopsi untuk beragam produk. Namun Darmiati memilih mengkreasikan rumput laut menjadi amplang sekaligus menambah varian produknya. Berbeda dengan amplang sebelumnya, amplang rumput laut memiliki tekstur lebih lembut di lidah. Pengetahuan mengolah amplang rumput laut dia dapatkan setelah mendapatkan pelatihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Motong. Dibilang ribet, ya ribet juga sih karena dia sedikit manja. Manjanya dia nggak bisa sembarangan pakai minyak gorengnya, pakai minyak goreng nggak bisa yang berkali-kali. Dia pasti harus yang paling tinggi 2-3 kali dipakai, harus diganti lagi. Karena kalau dia yang mengulang-ulang minyak dipakai, dia nanti jadinya merah, hasilnya nggak maksimal, tidak maksimal
hasil gorengannya itu tidak maksimal. Ya pertama kita kan ambil ikannya dulu, dibersihkan dulu, di filet. Habis di filet kita diamkan, kalau belum sempat dibuat kita taruh dulu di kulkas penampung, baru kita buat, kita pakai telur, bahannya juga pakai telur, pakai penyedap, pakai garam, pakai tepung tapioka atau kanji. Kalau dari satu kali penggorengan, satu kali pembuatan, itu bisa untuk 1 kilo ikan yang sudah di filet bisa makan waktu 1,5 jam atau 2 jam. Dia termasuk, dia tidak boleh lambat begitu, kita tidak boleh lambat menggorengnya karena kadang hasilnya tidak maksimal. Jadi dia digorengnya juga minyak, jangan minyak dengan minyak yang panas. Minyaknya harus dari awalnya yang agak tidak terlalu panas, baru kita goreng. Karena dia kalau minyak panas hasilnya tidak bagus, tidak berkembang maksimal begitu. Ya awal-awalnya alhamdulillah semua keluarga mendukung sih, karena itu sudah menjadi, katanya jadi produk unggulan saya juga, jadi penghasilan saya banyak mengharap dari produk amplong tersebut. Karena dari hasil itu banyak yang bisa saya bisa mengenal banyak kalangan, bisa kenal orang dari dinas-dinas yang berkaitan untuk saya, bisa membimbing saya biar produk saya lebih bagus gitu. Saya berterima kasih juga dengan pemerintah Kabupaten Parigi Motong, terutama Dinas Perikanan, karena mereka banyak membimbing saya, membina saya dalam segi bimbingannya itu, mulai dari manajemennya, cara pemasarannya. Semangat inovasi Darmiati menjadi inspirasi bagi perempuan lain di pesisir untuk tak memandang ikan sebelah mata. Apresiasi pun mengalir dari sejumlah kalangan, seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Motong, yang memuji keberanian serta kejelian Darmiati menangkap peluang di sektor pengolahan ikan. Saat ini, produk amplang buatan Darmiati juga telah nangkring di sejumlah pusat oleh-oleh Parigi Motong, sekaligus menjadi jajanan khas dari daerah yang terletak di kawasan Teluk Tomini tersebut. Untuk UMKM sektor kelautan dan perikanan, peran Pemda saat ini sangat mendukung. Di antaranya sejak 5 tahun terakhir, kami telah memberikan bantuan rumah pengolahan untuk bagi para ibu-ibu nelayan bisa memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di wilayah kerja masing-masing. Karena dari 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Parigi Motong ini, masing-masing memiliki potensi unggulan dan sumber daya perikanan yang tidak terbatas pada musim-musim tertentu, seperti ikan tuna, ikan selar yang menjadi dominasi produk hasil perikanan tangkap. Selain itu juga produksi ikan yang bahan bakunya dari sumber daya perikanan budidaya seperti udang dan bandeng ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk olahan hasil perikanan yang diharapkan memiliki nilai ekonomi tinggi untuk pendapatan masyarakat nelayan, khususnya ibu-ibu nelayan. Banyak sekali ikan yang selama ini dipandang sebelah mata seperti ikan bulan-bulan yang saat ini dengan sentuhan teknologi, ikan yang tadinya tidak bermanfaat sekarang sudah bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya masyarakat perikanan yang tergabung dalam ibu-ibu nelayan. Untuk UMKM ke depan, kami sangat mengharapkan segmen pasarnya bisa lebih diperluas. Oleh karena itu, dengan segmen pasar yang luas ini, para pelaku UMKM tidak lagi ragu untuk mengolah hasil perikanan. Karena ini yang terjadi ketika produksi melimpah, maka beberapa komoditi akan mengalami penurunan harga. Tetapi Pemda telah bekerja sama dengan Bumdes untuk melakukan akselerasi pemasaran
melalui BUMDes, sehingga dengan kelompok ini jumlah untuk memenuhi produksi yang berkelanjutan bisa terpenuhi. Suka dukanya itu ya kalau apa namanya, bahannya susah didapat, pasarannya juga lagi sepi itu. Tapi kalau sukanya kalau lagi ada hasil produknya itu bagus, ya kita bisa pasarkan, ada hasilnya, kita bisa kembangkan lagi usaha ini kan gitu. Awal merintis itu saya pakai anggota itu 5 orang. Tapi karena saya kan awalnya dari Kecamatan Torue pindah ke Kecamatan Parigi. Awal dari Kecamatan Torue itu saya bisa ada anggota 5, tapi karena saya pindah otomatis anggota yang awal tidak ikut pindah kan. Jadi saya harus cari anggota baru lagi untuk pindah ke Kecamatan Parigi ini. Alhamdulillah saya bisa mempekerjakan tetangga, yang lainnya juga, ada saudara juga, termasuk suami juga ikut serta membantu gitu. Kalau omset tertinggi itu pernah sampai per bulannya atau per bulannya. Kalau per bulannya pernah sampai 10 juta. Waktu masih bagus-bagusnya di 2017-2016. Untuk sekarang ini Kota Palu, Makassar juga biasa masuk. Kalau untuk daerah Jawa baru cari ini dulu, resellernya yang bisa ini. Mudah-mudahan bisa sampai ke luar negeri deh. Kalau dari dinas sendiri, kesentuhan terbarunya itu mereka mencoba mengajari kita untuk membuat amplang itu pakai rumput laut gitu. Jadi kita mencoba lagi pakai namanya amplang rumput laut. Akhirnya kita bisa produksi 2, satu pakai ikan asli, keduanya pakai rumput laut. Kita ini lagi pakai rumput laut gitu. Yang membedakan itu dari rasa barangkali ikan, karena kami kan ikan di sini kan ikan khas di sini, ikan bulan-bulan. Kalau di daerah lain kan mungkin mereka juga pakai ikan lain juga. Mereka kan kadang pakai ikan air tawar kan. Mereka pada pakai ikan tenggiri, ikan pipi kalau daerah-daerah lain atau apa. Tapi kalau untuk Parigi Motong sendiri buat amplang itu dari ikan bulan-bulan ini. Kalau yang amplang ikan itu dia garing tapi agak lembut. Tapi kalau yang rumput laut dia agak crunchy gitu. Lebih terasa crunchy rasanya kalau digigit kalau amplang rumput laut. Harapannya ke depannya semoga usaha ini bisa berkembang, bisa berkembang dan membawa berkah buat keluarga saya, dan bisa juga untuk para karyawan dan anggota yang jadangan saya juga bisa memakmurkan mereka semua. Ini juga kami sementara pengurusan haki dengan SKP-nya karena masih sementara butuh proses kan. Jadi itu yang kami tunggu. Tadinya sih ada masukan dari orang kunjungan juga, dari kabupaten, disuruh bikin inovasi untuk mencoba ditaro itu daun jeruk supaya katanya rasa amis ikan itu agak berkurang. Tapi saya belum mencoba untuk itu. Nantilah mungkin di lain waktu bisa saya coba pakai daun jeruk biar katanya baunya lebih
lebih gimana rasa ikannya begitu. Semangat inovasi dan kepekaan terhadap potensi sekitar yang dilakukan Darmiati turut mewarnai peringatan Hari Ikan Nasional atau Harkanas ke-9 di Parigi Mutong. Sebagai gelaran perdana di luar Jawa, Harkanas Parigi Mutong sukses menarik animo masyarakat setempat. Mengusung tema ikan menyehatkan dan mencerdaskan untuk generasi unggul. Puncak perayaan Harkanas ke-9 menjadi momentum peringatan pentingnya mengkonsumsi sekaligus mengenalkan beragam olahan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2021 mencapai 55 kg per kapita. Angka konsumsi ikan tahun 2024 ditargetkan sebesar 62,5 kg per kapita, setara ikan utuh segar. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung ketahanan pangan nasional melalui program Gerakan Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan. Dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan nasional, gerakan ini menjangkau di hampir seluruh wilayah kabupaten kota, termasuk wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi. Peringatan Hari Ikan Nasional yang digelar setiap tanggal 21 November menjadi momentum untuk merefleksikan kembali pentingnya makan ikan bagi masyarakat. Peningkatan Harkanas ke-9 kali ini, peringatan Harkanas ke-9 kali ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Jakarta. Semoga semangat Harkanas kali ini menjadi inspirasi daerah lainnya untuk menjadi tuan rumah peringatan Harkanas mendatang. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Ditjen Penguatan Daya Saing, dan semua pihak yang telah bersinergi dan mendukung penyelenggaraan acara ini. Kami berharap dengan terselenggaranya peringatan Harkanas pada tahun 2002 ini dapat meningkatkan peran dan sinergi semua pihak dalam penguatan ketahanan pangan. Pergi ke Parigi beli durian. Harus belajar cara mengupas. Mari semua makan ikan agar sehat, kuat, dan cerdas. Bukan hanya acara seremonial, puncak kemeriahan Harkanas ke-9 di Parigi Mutong juga menghadirkan pertunjukan ketangkasan memasak menu daerah yang diikuti oleh 17 provinsi se-Indonesia, serta pameran produk UMKM dari berbagai daerah. Kita belajar pada Ibu Darmiati, seorang pelaku usaha pengolahan amplang yang kita tahu beliau memanfaatkan potensi ikan bulan-bulan yang sebelumnya tidak mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini beliau olah menjadi produk amplang dan bahkan sampai saat ini menjadi pionir untuk pengolahan ataupun memproduksi kerupuk amplang. Dan menurut saya ini sangat inspiratif karena beliau punya inovasi di mana kita tahu bahwa kalau kita memang betul-betul ingin mengolah ikan menjadi produk yang punya nilai tinggi, tentunya apapun ataupun produk apapun ataupun komoditas apapun ini bisa diangkat dan juga memiliki nilai yang sangat baik dan juga bisa menambah pendapatan dari masyarakat.